Dzul Jalali wal Ikram, kita harus mengimaninya, mengimani bahwasanya Allah itu mempunyai sifat-sifat kebesaran dan mempunyai sifat-sifat kemuliaan. Bagaimana cara mengimaninya? Mempraktekkan. Satu, dua, tiga. Praktekkan apa yang sudah Allah contohkan kebesarannya. Di antaranya sifat-sifat kebesaran, yaitu Allah, ketika kita mengimani sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Dzul Jalali, maka dalam diri kita harus ada sifat ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Berarti membuktikan kita itu iman terhadap Dzul Jalali. Ikhlas. Ibu ikhlas? Bu ikhlas? Datang ke sini ikhlas? Beneran? Enggak karena apa-apa? Serius? Enggak karena takut diomongin sama tetangga? Jadi kita melaksanakan ibadah itu harus karena Allah. Ikhlas ketika melaksanakan ibadah, ikhlas ketika meninggalkan maksiat. Yang pertama, ketika kita mengimankan Dzul Jalali, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan dalam diri kita mempunyai sifat ikhlas. Kedua, tawadhu, rendah hati. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, jangan beranggapan diri kita itu tinggi, tetapi kita harus rendah. Kan kadang-kadang kita mah sebaliknya, sombong. Iya gak? Iya gak? Jujur. Ya, kita itu harus mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri nih. Rendah diri berarti tikut. Awas. Rendah hati. Jangan beranggapan diri kita itu tinggi. Jadi orang baik boleh, tetapi so baik kagak boleh. Jadi orang cantik boleh, tetapi so cantik nggak boleh. Ya, harus mempunyai sifat tawadhu. Yang ketiga, ketika kita mengimani Dzul Jalalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, tanamkan dalam hati kita mempunyai sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kesini mau maksiat takut, kita mau ninggalin perintah Allah takut, mau sholat aja kita takut. Takutnya kenapa? Takut kagak diterima. Punya hati kayak gitu, rasa takut. Biasanya kita ibadah khusyuk dilihatin orang, apalagi sendiri. Wah, serius nih. Ini pengalaman waktu di pesantren di Sukabumi. Kan masjid di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ada jendela di masjidnya. Giliran gak ada orang, Allahu Akbar. 6 lantai lah sholat. Giliran ada orang, weh, itu ngedadak dikorikan dong, baca Al-Fatihah juga. Awas. Makanya Allah itu sama wal basar. Mau ngumpet kita di mana aja, tetap Allah mah ngelihat. Maka ibadahnya itu harus karena Allah. Harus tanamkan dalam hati kita mempunyai rasa takut. Yang keempat yaitu roja. Ketika kita iman terhadap Dzul Jalali, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat harus mempunyai, tanamkan dalam hati kita itu roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berharap kepada manusia. Ngapain berharap kepada manusia? Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu harus mempunyai sifat sobar. Bu, sobar gak? Kira-kira kalau diomongin sama tetangga, sabar nggak? Sabar. Wah, serius nih. Sabar. Sabarnya ini nggak ikhlas. Baru dijelasin nih. Kemudian yang keenam, ketika kita mengimankan
Jul jalalinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus tanamkan tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah tumarima ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantung kepada manusia. Saya ingat waktu kejadian bapak saya meninggal beberapa tahun ke belakang. Guru mengingatkan, Mang Heri, ngagantung mah ulah ka jelema mah dimaotan ku Allah, ngerti gak? Kasihan deh lu. Kata guru gini, Mang Heri, ngegantung itu, ketergantungan itu jangan terhadap manusia, sebab manusia itu bakalan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergantung itu kepada Allah. Benar kebuktian. Itu kejadian guru pas berkata itu pas ketika ngomong itu pas ketika orang tua bapak meninggal. Saya bergantung kepada kakek. Setahun kemudian kakek meninggal. Bergantung kepada nenek. Setahun kemudian nenek meninggal. Wah, siapa lagi nih ya? Untung belum kenal sama ibu. Kalau kenal sama ibu, saya pengen gantung ke ibu biar ibu meninggal di sini. Itu yang nyata. Setahun setiap tahun pertama bapak meninggal. Kemudian saya dirawat oleh kakek meninggal. Dirawat oleh nenek meninggal. Akhirnya di situ udah bener nih omong guru nih. Ngapain gantung kepada Allah, kepada manusia, mendingan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah belum ada yang meninggal. Ya, jadi ini nyata. Yang terakhir yaitu ketika kita mengimankan Dzul Jalali, maka kita harus mempunyai sifat ridho. Tanamkan dalam hati kita itu ridho. Mau kecil, mau sedikit, mau manis, mau pahit, harus kita terima. Punya muka